ke-14. Kita akan lihat bersama pada ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat 6 sampai ayat yang ke-13 kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain justru dia yang berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabul. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suaranya, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka sayap dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, bahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih mereka karena segala perbuatan mereka. Menyertai mereka. Amin. Saudara, kita melihat di sini bagaimana ini menjadi sebuah peringatan. Ini nubuatan yang akan terjadi pada apa ya saudara, ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bagaimana dikatakan saudaraku ya, ada sebuah ancaman keras, bagaimana ada peringatan keras, dikatakan jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ini sebuah ancaman, ini sebuah peringatan keras. Ya, bahwa orang-orang yang seperti ini akan mendapat penghukuman yang tidak pernah ada habis-habisnya. Siapakah mereka? Mereka yang memiliki tanda, ya, saudara, tanda binatang, ya, yang nanti kalau kita lihat, saudaraku, tanda itu 666, ya, pada dahi dan tangan mereka. Bukan tandanya, bukan 66-nya, tetapi apa? Ini tanda kejahatan, saudaraku. Tanda kejahatan itu begitu melekat di dalam dahi, dalam pikiran banyak orang. Ya, mereka membiarkan pikirannya ini dikuasai dengan 666. Dengan kejahatan, bukan 66 yang memang nanti saudaraku ya, bahkan sekarang ini sudah mulai diterapkan chipnya. Saya pikir ini masih perdebatan ya, saudara. Ini masih perdebatan. Kalau sampai nanti pada akhirnya kehidupan orang Kristen juga sampai, saudara, karena sesungguhnya begini. Ini jangan saudara telan bulat-bulat. Ini bukan tahu bulat, saudara. Ya, ini menurut pandangan saya secara pribadi, ya saudara, ya ini juga saya masih dalam pergumulan. Maksudnya begini loh saudara, ya itu kan kayak chip dimasukkan, ya saudara. Dan yang jadi masalahnya gini loh saudara, yang jadi masalahnya gini, bahwa chip itu akan ditanamkan dengan berbagai macam alasan. Ya. Bahkan sesungguhnya saudaraku, Adakah kita mengetahui bahwa kartu debit kita, kartu kredit kita, ya saudara, sebetulnya itu pun sudah ada cap 666. Betul kan saudara? Kita juga tidak mengetahui yang namanya barcode itu saudara. Ya, yang namanya barcode yang orang nge-scan gitu. Orang nge-scan apa? Kalau saudara belanja di Indomaret, di Alfamart, di Superindo, ya di mana saudara?
Orang tinggal nge-scan, orang tinggal nge-scan. Ya. Dan dikatakan dari zaman itu, saudara, berapa belas tahun yang lalu itu sudah menjadi alat antikris, saudara. Ya, itu sudah menjadi alat antikris. Jadi maksud saya begini, saudara, kita jangan menekankan pada chipnya sebetulnya, karena ya ini pandangan saya ya, saudara. Ini pandangan saya. Karena chip itu hanya, ya memang benar itu juga ditanamkan, saudara. Tetapi maksud saya yang lebih parah adalah ketika kehidupan orang percaya tanpa chip pun, saudara, sebetulnya sedang dipengaruhi, ditanamkan ini yang namanya 666. Bukan bentuk chipnya, tetapi cara berpikir. Saudara paham ya, saudara? Cara berpikir, mikirnya tuh jahat terus. Perbuatannya nih, saudara, itu kan apa namanya, saudara tadi? Di dahi sama di tangan. Itu bicara tentang aplikasi. Itu bukan bicara tentang tanda. Bahwa dulu orang bilang begini, komputer tuh alatnya antikris. Kalau komputer di apa namanya? Di jumlah-jumlah, ya, katanya itu jadinya tuh 666. Ya keder, saudara. Akhirnya kita nggak pakai komputer. Ya, saudara tahu yang namanya Apple. Steve Jobs pertama mengeluarkan komputer yang kayak Apple, memang bentuknya tuh sudah apa namanya, layarnya tuh kayak gitu. Saudara tahu, itu dia jual. Saya percaya itu bukan kebetulan. Steve Jobs pertama mengeluarkan komputer, saudaraku, komputer PC ya, saudara, tapi keluaran Apple itu harganya berapa? Harganya 666. Saya percaya itu bukan kebetulan, memang sengaja. Jadi saya cuma mau bilang begini, jangan fokus kepada tandanya, jangan fokus kepada apa namanya, kepada yang seperti itunya. Tetapi yang paling berbahaya adalah hari-hari ini bagaimana orang percaya sedang dipengaruhi, sedang ditanamkan faham yang berbeda dari firman Tuhan. Cara dagangnya orang percaya lagi ditanamkan dengan cara dan fahamnya 666. Bukan 66-nya ditulis gede-gede. Dulu kita ngertinya 666 itu bukan. Tetapi cara berpikirnya, cara berdagangnya, cara hidupnya, seluruh kehidupannya pakai cara-cara yang jahat. Itu yang berbahaya. Bahkan ada orang melayani tapi dengan cara-cara yang jahat. Cara yang jahat itu, saudaraku, bukan lagi tentang angkanya, tetapi bagaimana itu merasuk di pikiran kita. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang punya tanda kejahatan di dalam pikirannya, tanda kejahatan dalam perbuatannya, orang itu akan dihukum. Ini bicara tentang perilaku. Ini bicara tentang kenapa? Karena perbuatan kita dimulai dari sini dulu. Apa yang kita pikirkan nanti akan dibuahi. Ya itulah sebabnya hidup kita harus dikuasai sama firman. Ada amin, saudara? Hidup kita, pikiran kita harus dikuasai sama firman. Sampai nanti perbuatan kita, perkataan kita juga firman Allah yang keluar. Ada amin, saudara? Firman Allah yang teraplikasikan dalam perbuatan-perbuatan. Waktu kita dagang, waktu kita kerja, waktu kita bisnis, firman Tuhan yang menguasai. Bukan angka 666 itu yang menguasai. Apa itu angka 666? Yang jahat. Pikiran kotor, pikiran jahat. Ambisi yang tidak terkendali, yang menghalalkan semua cara. Itulah 666. Ini yang Tuhan sedang peringatkan sama kita. Jangan sampai saya, saudara, saya, kita, tanpa kita sadar, iblis sedang memasukkan tuh paham itu. Nggak ada yang netral, saudara. Nggak ada yang netral. Saudara nggak bisa berdiri di tengah-tengah.
Selalu begini. Kalau bukan firman yang menguasai, nanti 66 itu yang menguasai. Kalau bukan 66 itu yang menguasai, nanti firman yang menguasai kita. Jadi itu sebuah pilihan. Mana yang kita mau kasih porsi lebih? Kalau kita kasih porsi lebih sama firman, nanti roh kekuatan 66 itu akan keluar dari hidup kita. Bisa bilang amin, saudara. Tapi kalau kita tidak memberikan porsi kepada firman, maka apa? Nanti angka 66 itu, roh dan kekuatan itu yang masuk dalam hidup. Itu saja, saudara. Dan ancamannya berbahaya. Makanya kalau saudara melihat pada ayat-ayat yang pertama, saudaraku, ayat yang pertama, ya khususnya ayat yang pertama. Ayat yang pertama, sama-sama kita baca ayat yang pertama. 1, 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka apa, saudara? Tertulis namanya dan nama Bapaknya. Siapa yang bersama dengan Bapa? Siapa yang bersama dengan Yesus? Adalah orang-orang yang di dahinya, saudara, ada tanda yang berbeda. Ini, saudara, ini yang harusnya jadi sebuah perenungan buat setiap kita. Mana yang hari-hari ini kita sedang biarkan menguasai pikiran kita? Ini penting. Dan masalahnya begini yang saya mau bilang, kekuatan 666 itu sudah enggak pandang bulu. Kekuatan 666 itu, saudara, dia mengincar siapa saja. Nggak peduli, saudara, nggak peduli pendeta, nggak peduli gembala, nggak peduli ketua sinode, nggak peduli siapa. Bahkan kalau saudara lihat angka 66 itu menguasai Yudas Iskariot sampai dia menjual Yesus. Angka 66 itu ya angka manusia. 6 itu angka manusia, karena manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi urusannya urusan daging terus, urusannya daging terus. Dia bekerja daging terus yang jadi apa yang untuk memuaskan daging, Kalaupun dia melayani tapi juga untuk kepuasan daging. Ketika dia beribadah juga dia beribadah untuk kepuasan daging. Dia bukan berbicara tentang roh, dia bukan berbicara tentang Tuhan yang disembah, berjumpa, tapi cuma bicara tentang kepuasan daging. Bagaimana saya beribadah diberkati, bagaimana saya beribadah disembuhkan. Urusannya urusan kebutuhan daging. Bukan berbicara tentang iman, bukan berbicara tentang mencintai Tuhan lebih lagi, menjadi orang. Saya bersyukur doa-doa saudara itu, doa-doa pembuka saudara itu, doa-doa yang orang-orang yang ngerti firman. Ya, orang-orang yang sudah ngerti firman, beda doa. Ya, hampir semua. Doanya beda, isinya berbeda. Tentang sebuah kerinduan yang bukan lagi berbicara tentang kebutuhan daging, tetapi sudah kebutuhan yang kekal. Ada amin, saudara. Saudara sudah berbicaranya, saudara sudah mengejarnya tentang sesuatu yang kekal. Kenapa? Karena kebutuhan yang kekal itu sebuah dimensi yang lain. Sebuah dimensi yang seringkali gak kelihatan. Dan saudara bisa menembus itu. Saudara sudah bisa melihat yang tidak kelihatan. Karena seringkali orang masih melihatnya, mengejarnya yang kelihatan. Apa itu? Materi. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami. Tapi ini saudara sudah mulai belajar melihat bahwa tentang sesuatu yang menembus, melewati yang namanya alam daging. Saudara bisa menembus sebuah dimensi yang lain, melihat sebuah dimensi apa itu? Kekekalan.
Ini nggak gampang sudah. Di malam saya merenung tentang iman, bahwa iman itu perjalanan iman itu bukan sebuah perjalanan yang sederhana. Perjalanan iman itu sebuah perjalanan yang bertahap, tahap demi tahap, lapis demi lapis. Saya tidak mau berusaha bikin saudara bingung, enggak. Kalau memang itu simple, saya kasih yang simple. Saya itu orang paling simple. Saya itu nggak suka yang ribet-ribet. Saya itu orang yang praktis. Nggak suka tuh yang namanya bertele-tele itu, saudara. Dulu orang kalau di rumah duka, saudara, itu ibadah di rumah duka bisa 1 jam. Zaman-zaman tahun awal-awal tuh saya pelayanan, saya suka bingung orang khotbah, saudara, sampai 45 menit di pemakaman. Bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, astagfirullahaladzim. Saya khotbah 10 menit. Puji Tuhan yang orang-orang pada berubah, gereja-gereja banyak yang berubah. Pada berubah kami. Iya, saya datang sampai orang udah pegel, orang yang berduka udah lagi lemes dedes, pingsan saudara. Iya, saya tuh orangnya nggak suka yang bertalat-tele. Tapi maaf, saudara, ada hal yang saudara nggak bisa simpelin gitu. Ada hal yang saudara nggak bisa jadi satu. Tapi ada hal yang dimana saudara musik satu kayak saudara lagi bikin itu tuh lapis legit. Kalau ibu-ibu lagi bikin lapis legit kan nggak gampang, ya, karena musik satu. Nah itu tuh perjalanan iman tuh. Nah, bagaimana yang saya katakan, bagaimana kekuatan jahat itu lagi mau merusak. Oh, saudara, saya juga lagi mau dirusak. Bukan cuma saudara, saya juga lagi mau dirusak. Siapapun jadi sasaran. Saudara bayangkan orang-orang hebat di dalam Alkitab, siapa itu? Daud dirusak. Siapa itu orang-orang hebat? Salomo, orang hebat yang ketemu Tuhan 2 kali. Ketemu Tuhan tuh 2 kali. Daud sih dalam alam apa gitu ya saudara ya. Tapi Salomo tuh saudara, Tuhan bilang di mimpi memang, tetapi seperti kenyataan gitu saudara. Ngerti ya saudara ya? Di mimpi tapi dalam kenyataan sebenarnya sih nyata, rohnya lagi ketemu gitu sama Tuhan. Tuhan tanya sama Salomo, apa yang kamu minta daripada orang yang mempersembahkan itu saudara? Berapa itu? Kita pernah ngitung ya kemarin, uang yang disumbangkan, emas yang disumbangkan sama Daud saja di saudara sudah berapa ribu triliun. Belum lagi yang dari Salomonya. Orang-orang hebat tapi dirusak. Walaupun kemudian Salomo bertobat lagi sama Tuhan. Dan hari-hari ini coba saudara bayangkan bagaimana kekuatan jahat itu yang sedang bekerja berbeda sama zamannya Salomo. Kekuatan jahat ini lebih berkali-kali lipat. Kenapa? Karena dia tahu harinya sudah gak lama lagi. Hari penghakiman buat mereka, iblis itu sudah tidak lama lagi. Itulah sebabnya kekuatan jahat, kekuatan gelap ini sedang bekerja habis-habisan. Untuk apa? Menggagalkan langkah saya dan langkah iman saudara. Itulah sebabnya saya harus berhati-hati saudara. Itulah sebabnya waktu zaman lockdown kemarin saudara, ya saya berusaha. Kenapa? Hal yang saya paling takutkan bukan tentang matinya. Benar saudara. Hal yang paling saya takutkan adalah bagaimana iman saya ini ngedrop. Karena bagaimana nggak ngedrop saudara. Nggak ada perhimpunan seperti ini. Saya bisa bangun kapan saja, tidur kapan saja. Saya bisa berdoa kapan saja, saya tidak berdoa juga bisa. Yang saya paling takutkan, Tuhan, jangan sampai kami ngedrop iman.
Udah ngadepin masa-masa yang sulit, ngedrop pisan imannya, ya hancur. Tapi kalau iman kita kuat ngadepin situasi yang paling sulit sekalipun, kita pasti menang. Ada amin. Tapi kalau kita ngadepin masalah yang berat, pisan, astaga, habis kita. Sedangkan saya harus membimbing banyak orang. Maaf, bukan cuma saudara, ada hamba-hamba Tuhan lagi. Ini bukan lagi bicara tentang apa namanya, tebar pesona, tapi ini bicara tentang bagaimana jadi berkat, bagaimana jadi contoh buat banyak orang. Makanya saya dorong saudara, ayo ikut saya streaming apa gitu, lakuin semuanya. Supaya apa? Supaya terpelihara. Saya dorong juga gembala-gembala yang di desa, karena mereka kasihan, saudara, mereka bingung. Ya, ini gimana caranya buat ngerekam, buat apa? Saya bilang yang sederhana aja, lewat WA group. Dulu kan kita kan pakai WA group kan, saudara. Iya kan, saya rekam, saya masukin kirim ke Yopi, karena saya nggak dimasukin ke grup soalnya, saudara. Saya ditolak sama grupnya Philadelphia, jadi saya cuma kirim ke Yopi. Saya kirim ke Yopi, nanti Yopi yang kirim ke seluruh grup se-Nusantara. Tinggal saya bilang dikompres, ya, karena itu kan filenya besar tuh, saudara, sampai giga, ya kan. Jadi mesti dikompres datanya tuh, saudara, karena kalau sudah kirim datanya gede, lemot handphone saudara, nggak mampu atau lama nantinya prosesnya lama. Itu saya kalau ngompres pakai panda kompres, ada namanya panda kompres. Jadi kalau saudara juga mau rekam apa, kirim ke anak saudara, di videonya nanti masukin ke panda kompres, ya. Masukin ke panda kompres, nanti di kompres, dikecilin gitu, saudara, datanya. Itu handphone saya sampai panas loh, saudara. Handphone saya ini sampai panas. Langsung baterainya tuh langsung mut. Tapi apapun diusahakan gitu, saudara. Supaya apa? Terpelihara iman kita. Amin, saudara. Karena harganya cuma itu, bayarannya cuma bagaimana kita berjuang, seperti yang saya suka lagu, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Tuh hasil dari sebuah perjuangan. Setia tuh nggak bisa nyantai-nyantai. Nanti anugerah Tuhan nggak bisa. Anugerah Tuhan itu bagian tersendiri. Sampai kita mentok di titik sini, baru yang ngangkat itu, baru yang menuhin kekurangan itu anugerah Tuhan. Tapi itu harus ada usaha keras dari setiap saya dan saudara. Bagaimana kita berjuang untuk mempertahankan iman kita. Ada amin, saudara? Saya nggak butuh YouTube banyak, saya nggak butuh. Nggak ada urusan sama YouTube. Banyak subscriber. Saya nggak ada urusan, bukan juga itu dia saya. Saya mah nggak dapat apa-apa. Saya memang pengen lewat YouTube itu. Saya sih cuma sasaran jemaat, maaf ya, saudara. Saya sih cuma sasaran jemaat aja. Ya karena orang lain bisa melihat YouTube yang lain, orang lain juga bisa milih itu yang lain, channel yang lain. Cuma berurusan saya sih, makanya saya bilang sama gembala-gembala, udah cari cara yang sederhana. Paling enggak domba-domba saudara, saya bilang sama gembala, paling enggak domba-domba saudara tiap pagi dengar suara gembalanya. Amin, saudara. Ya mungkin saudara tuh senang enggak dengar suara saya, tapi ya pokoknya saya mah udah lakuin tugas saya aja. Paling enggak saya bilang kalau ada domba, kalau dengar suara gembala tuh senang. Yang lagi takut tuh jadi tegar. Secara rohani, saudara senang enggak ya nggak tahu ya, saudara. Tapi ya puji Tuhan, sudah tiap pagi datang ya, saudara, ya begitu. Paling enggak tuh domba-domba itu disapa, tenang. Domba-domba tuh tenang hatinya. Ya, walaupun sederhana, selamat pagi, Tuhan baik, ya, jangan takut. Saya bilang, jangan takut, ada Tuhan yang menyertai. Orang tuh domba-domba tuh kuat. Daripada nggak pernah dengar, aduh kayak orang. Dan mereka belajar melakukannya, saudara, ya, dengan cara
dengan teknologi yang sederhana. Kadang-kala kasihan kan saudara. Wah, di sini wifi nggak ada, di sini ini internetnya kecil. Kasihan. Tolong kita ya saudara. Amin saudara. Karena kita harus berjuang. Tanda salib itu ada. Tanda firman itu ada pada pikiran kita, tangan. Saya juga berjuang. Dalam kehidupan saya, dalam pergaulan saya, dalam pelayanan saya, dalam apapun. Saya berjuang, saya harus memiliki tanda itu yang menguasai diri saya dulu, baru kemudian dia akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan saya. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang munafik, saudara. Yang cuma di depan cuma jual firman gaya-gaya. Saya juga harus berjuang sama-sama saudara. Ada amin saudara. Supaya kita tetap melangkah maju, tetap kuat. Dan bukan kita berjuang untuk tidak membiarkan itu. Karena tiap hari loh saudara, tiap detik bahkan. Yang namanya 6 itu terus berusaha masuk. Bikin kita jadi sakit hati, bikin kita jadi iri hati, bikin kita jadi aduh macam-macam. Waduh, jutaan perasaan loh saudara. Nggak tahu gitu. Saya cuma bilang begini, ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Lawan. Ada amin saudara. Ada perasaan-perasaan takut, ada perasaan-perasaan gelisah, ada perasaan-perasaan curiga, ada perasaan-perasaan marah. Lawan dalam nama Yesus. Kita semua sama, orang-orang yang sedang berjuang. Tapi saya percaya Tuhan tolong saya dan saudara. Mampukan kita. Amin saudara. Sampai bukan lagi tanda 66 yang menguasai kita. Tapi tanda apa? Tanda anak domba Allah itu. Ada amin saudara. Sampai kita bisa memerintah bersama dengan dia.